Panggil saya Diva aja. Halo Kakak Diva. Halo Kakak Diva. Halo semua. Hai. Nama saya Rosian Agil Ardana, biasa dipanggil Agil. Saya juga dari Panti, tapi Panti Asuhan Muhammadiyah Kiai Mas Mansur, ada yang tahu? Di Jalan Sampurna. Ya. Madinah Matur. Siapa namanya? Devano. Oh, mantinya Devano. Sama Jibril Laskar. Berarti SMP 7. Iya. Ya. Ya, biasa dipanggil Mas Agil. Ya. Besok Kamis Mas Agil dan Mas Eka yang akan membersamai kalian untuk games bareng ya. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Eka Maraja Putra, biasa dipanggil Eka. Saya juga dari Universitas di Surabaya, Fakultas Psikologi. Halo adik-adik sekalian, nama aku Muhammad Alto Octaviano. Teman-teman biasa panggil Alto. Jika adik saya kan bisa panggil Mas Alto. Mas Alto. Asal Madiun, umur 21 tahun. Jauh ya. 2004. Tahun ini 2021. Oke, masih inget nggak namanya siapa? Ini siapa? Ayo. Nanti dapat Kalau hadiah. dapat hadiah deh. Kakak siapa namanya? Kayak siapa ini? Angkat tangan yang tahu. Siapa yang tahu angkat tangan? Ayo, inget ya. Ayo, ada hadiah loh. Siapa Miss? Siapa? Nggak tahu? Siapa? Oke, baik. Nah, nanti hadiahnya ya. Kalau kakak siapa namanya? Diva. Nah, duluan ini. Terus yang ini? Agil. Kurang apa? Terus ya? Belum. 1, 2, 3. Nah, ini dulu. Siapa? Agil. Oke, nanti diinget ya siapa aja ya. Ini 1. Eka. Belum. Namanya siapa? Ayo sini. Siapa? Riza. Oke, 1, 2, 3. Nah, itu siapa? Kak Eka. Nanti kita foto lagi ya. Semua ya. Yang pojok? Oke, siapa? Oke, nanti yang tadi bilang yang benar nanti ke kakak ya. Kakak ada hadiah buat kalian. Oke. Mungkin teman-teman bisa geser. Oke, sekarang lanjut sama Kak Diva ya. Kalian bawa ini enggak? Alat tulis? Ya, ujian ini. Yang enggak bawa angkat tangan. Pensil atau pulpen enggak apa-apa. Bawa. Yang punya gelas nggak bawa. Kalau bisa pulpen semua. Kayak apa tadi? Kamu kok gambar? Jawabannya. Oh, ini ujian nih. Satu lagi Mas. Baru datang. Apa udah ada semua? Belum. Belum. Udah ya, pensilnya belum sudah ya. Bisa tulis dong. Oke. Oke. Sekarang kakak minta di atas sini dituliskan nama terus titik 2. Terus baru kalian tulis nama lengkap kalian siapa. Ayo, yang
Kan supaya kakak ingat nama kalian. Hah? Beda iki TikTok iki Facebook. Tadi tidak. Mas tidak. Ya, pintar. Ya. Nama. Nama dulu ya. Ditulis nama lengkapnya siapa. Namamu siapa? Nama lengkap. Terus di bawahnya Enggak benar. Di samping nama siapa? Nama lengkap saya. Setelah nama, ada adik di bawahnya lagi ditulis umur. Titik 2. Berarti namanya panjang ya? Umurnya terus baru diisi umurnya berapa? Mas Ari juga. Umur di bawahnya nama. Sudah. Bawahnya lagi kelas. Kelas. Kan biar kakak tahu kalian kelas berapa. Karena ditanyain bohong kan kakak tahu. Umur titik 2 terus berapa? Sudah umur, kelas sudah. Bawahnya cita-cita. Coba kalian pikir, nanti kalau aku besar jadi apa ya? Boleh ditulis saja sepak bola. Apa? Duh, semua manusia itu harus ada impiannya dong. Sudah, tunggu teman-temannya ya. Kelas berapa? Oh no, dicoret aja, dicoret aja. Mana yang salah? Kan pengapa beda? Kalau nggak dicoret apa beda? Nggak apa-apa kan nggak punya. Udah ya, udah ditulis nama. Sudah kan nama sudah kan? Nama sudah. Terus umurnya sudah. Dengerin kakak ya, urutannya ya. Urutan pertama nama. Sudah. Yang kedua umur. Yang ketiga kelas. Dan yang terakhir cita-cita. Sudah? Oke. Nah, nanti kakak bakal bacain soal ya. Cuma 5 aja soalnya. Habis itu kalian jawab langsung di sana, tidak usah ditulis soalnya ya. Oke, paham? Kalian. Ya, jawabannya saja. Oke? Dengerin ya. Dengerin ya. Nomor 1. Udah, itu belum apa sudah? Ya, belum. Muskal. Oke, sudah ya. Oke, nomor 1 tidak usah ditulis ya soalnya, cuma jawabannya aja. Nomor 1, apa kamu pernah mendengar kata sejahtera? Sejahtera itu ada yang pernah dengar kata sejahtera apa tidak? Nah, yang kalau tidak pernah mendengar sejahtera berarti ditulis tidak. Kalau pernah mendengar kata sejahtera, kalian tulis iya. Oke?
Kalau misal nggak pernah dengar, tulis saja tidak. Kalau kalian tidak pernah mendengar kata sejahtera, kalian jawab tidak. Kalau kalian pernah, kalian tulis aja iya. Oke, sudah? Yang nomor 2, apa yang biasanya kamu lakukan kalau melihat teman yang sedang sedih atau butuh bantuan? Nah, boleh ditulis menolong atau membantu, boleh, atau bahkan membiarkan. Ayo siapa? Kakak ulangi lagi ya. Apa yang biasanya kamu lakukan kalau melihat teman yang sedang sedih atau butuh bantuan kalian? Oke, sudah? Nomor 3, pernahkah kamu merasa terbantu oleh orang lain? Ceritakan sedikit tentang pengalamanmu ketika maksudnya gini, kamu pernah nggak ditolongin sama teman? Pernah dong. Nah, ditolong apa oleh temanmu ketika kamu jatuhkan atau mungkin nggak bisa nyebrang kan dibantu gitu? Sliding. Pernah ditolong sama teman? Ya, kalau yang merasa tidak pernah tertolong, tulis aja tidak pernah. Begitu. Ayo. Yang merasa pernah ditolong sama teman, misal ini dijahatin. Yang tidak pernah ditolong oleh teman, ditulis tidak pernah. Yang pernah, kamu dibantuin teman apa? Pasti ngapain? Apa? Jatuh. Nah, berarti kan ditulisnya ditolong pas jatuh. Sudah? Kalau misalkan pernah ceritakan, kamu pas ditolong ngapain sama temanmu pas jatuh misal? Itu ditolong teman ketika saya jatuh. Oke, sudah. 4. Menurut kalian saling tolong menolong itu butuh apa enggak? Penting apa enggak? Butuh, penting ya. Nomor 4 itu. Nah, kalau kalian merasa butuh dan penting, alasannya apa? Nah, tulis. Menurut kalian tolong menolong itu penting apa tidak? Pentingnya kenapa? Boleh. Boleh. Terus saja. Buat uang boleh. Mendapatkan pahala kan kalau menolong. Boleh. Sudah.
Oke, selanjutnya nomor 5. Kalian tahu nggak dengan kata peduli terhadap sesama atau sesama teman? Oke. Yang menurut kalian yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata tersebut apa? Iya. Peduli terhadap sesama teman. Apa coba? Contoh. Contekan bukunya. Menyantekan bulannya. Bayangkan ketika kalian mendengar kata peduli terhadap sesama teman. Ajak keren ya. Ketika kamu tahu nggak peduli terhadap sesama teman itu gimana? Misal, tolong mbak, gitu atau enggak? Teman nggak sama orang yang dikucilkan, yang dibully, itu. Misalnya ini dokumennya. Berarti sama dong. Sama dong. Oh ya. Mungkin saling nolong mbak, boleh ditulis saling nolong mbak, mungkin saling melindungi mbak. Saling peduli sama teman itu gimana pikiranmu? Bener apa enggak? Bener dong. Nah itu bayanganmu gimana? Peduli terhadap sesama itu ya. Kayak mungkin menemani teman saya yang dikucilkan, membantu teman, betul. Melindungi boleh, menemani boleh. Betul sudah. Oke, sudah? Saya tanya Pak Mas. Saya kata dulu apa itu? Ini tidak Dulu boleh. dulu kan kita Ah, gitu. lapis lama semuanya. Terima kasih. Iya. Yang sudah silakan dikumpulkan di depan sini. Jaluk diedit kok nggak diedit. 5 menit. Oh, caranya. Sudah. Sudah. Guys, like-nya guys. Oke, sudah ya. Nah, setelah ini kalian ada materi dari Ustadz Muhaimin. Nah, nanti kalian harus mendengarkan dengan baik. Karena apa? Setelah materi, nanti kakak-kakak akan kasih pertanyaan ke kalian lagi. Kalau yang bisa, dapat hadiah. Sediakan makanan berat. Nanti kalau kalian benar-benar semangat dan tertib, kakak ada satu lagi sebuah hadiah lagi buat kalian semua untuk kalian bisa bawa pulang. Oke? Ada yang ditanyain nggak? Nggak ada? Bisa itu ya, mendengarkan ustadznya nanti ya. Oke. Ikuti gambar. Iki, masang
Nyambung nanti. Sama-sama. Pasar cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak duduk apa berdiri ya? Duduk apa berdiri saya? Berdiri. Sekrap saya ya? Iya. Ya. Berdiri ya? Oke. Saya coba berdiri. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Memang selalu dan setiap saat kita harus bersyukur kepada Allah karena di kesempatan sore kali ini kita masih bisa dipertemukan dengan teman-temannya, dengan ustadz-ustadzanya, bahkan ada kakak-kakak dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa berkumpul, kita bisa saling tatap muka, kita saling bermain, kita sama-sama saling bercanda gurau, dan tetap dengan niat belajar ilmu agama. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan dengan Nabi Muhammad SAW. Atas tuntunan beliaulah, karena atas tuntunan beliaulah kita masih terus dapat menikmati indahnya Islam. Baik, yang sudah tahu ya. Nah, ketika beberapa saat yang lalu saya sudah pernah kesini berapa kali berarti? 2. Biasanya yang lalu kan yang saya bahas adalah apa? Tentang teknologi. Mak-mak, mak-mak. Iya, ikut yang mak-mak. Iya, ikut yang mak-mak. Kontennya mak-mak sama satu lagi yang Sama teknologi apa? teknologi. Jadi memang spesialisasi saya adalah tentang teknologi karena saya ada di ini dakwah digital LDK PP. Saya tanya sih, apa sih LDK itu? Lembaga dakwah komunitas. Dulu sebelumnya ini ada namanya lembaga dakwah khusus. Sebelumnya lagi gerakan jamaah dakwah jamaah. Kenapa kita pakai nama komunitas? Ya, komunitas. Ini adalah kumpulan. Ya, ini kita sedang berkumpul. Kalau kumpul namanya juga jadi komunitas. Ketika kita berkomunitas, kita semakin percaya diri nggak? Kita semakin semangat nggak? Daripada sendirian. Nah, oleh karena itu, ayo kita sama-sama hilangkan egonya, kita sama-sama saling membantu di sini berkomunitas untuk dalam berdakwah. Saya sedikit masuk, mulai pelan-pelan memasuki materi. Tadi sudah ditanya ya sama kakak-kakaknya tadi ya, sama kak siapa tadi? Kak siapa? Kak Di? Kak Diva. Tadi enggak? Hah? Kok ya. Ditanya Kak Diva tadi apa? Tahu nggak sejahtera itu apa? Yang tahu tadi siapa? Ada yang jawab tahu nggak tadi? Ayo, lupa? Tahu? Coba kamu tadi jawabnya tahu. Apa sih sejahtera? Menurutmu tadi? Apa? Senang-senang. Apalagi? Saya tutup dulu. Apalagi? Main. Apalagi? Ini saya buat levelnya anak-anak ini. Karena ekspektasi saya kemarin wah, bosan gini dikasih mulai sejahtera lagi ya ampun. Panitia yang luar biasa. Ya, apalagi selain senang-senang, main, apalagi coba? Ayo, apalagi? Ayo, tadi sejahtera itu menurut kalian itu apa sih?
Tadi sudah senang-senang main. Apa? Saling menghormati. Ya, apalagi coba membantu. Coba apalagi yang mas-masnya ini menyayangi. Nah, itu kita kalau sudah melakukan itu semua, insya Allah kita bisa jadi masuk kategori sejahtera. Kembali kita lihat, kalau ini menurut kamus bahasa Indonesia ya. Coba siapa yang bisa baca? Siapa yang mau baca? Baca. Ayo, berdiri, baca. Baca. Pakai mic, berdiri. Ayo. Dapat hadiah. Ayo, Gani. Ayo dapat hadiah. Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Ayo. Katanya mau sejahtera, maju pegang mic baca, kok nggak mau? Ayo. Langsung berdiri baca. Sejahtera menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Sejahtera berarti aman, sentosa, dan makmur, selamat terlepas dari segala ancaman gangguan. Jadi sejahtera menggambarkan keadaan yang baik tanpa masalah dan penuh keberkahan. Oke, tepuk tangan untuk Mas. Ayo. Loh, ada hadiah kan? Aku ini ngerti masuk ke divisi panitia. Jadi itu ya, menurut KBBI. Sedangkan kalau ada istilah lagi, menurut Muhammadiyah. Ayo, siapa yang mau baca? Ayo, siapa? Belum tentu kesempatan keduanya ada hadiahnya lo ya. Buka dulu ya. Langsung berdiri. Yang sat masih dapat. Ayo. Muhammadiyah, kesejahteraan. Sejahtera adalah kondisi masyarakat yang aman, damai, makmur, dan bahagia dengan fondasi keadilan, kejujuran, persaudaraan, gotong royong, serta tolong menolong berdasarkan hukum Allah. Muhammadiyah berupa upaya mewujudkan kesejahteraan melalui berbagai program seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial ekonomi. Ayo, tuh dapat hadiah, terima dulu. Oke, tepuk tangan. Banyak. Jadi versinya ya, ketika kita mengetahui sejahtera itu definisi seperti artinya seperti itu, banyak kalau kita melihat sudut pandangnya. Nggak cuma satu. Sejahtera itu nggak cuma kaya. Kalau dilihat lagi, kaya itu apa sih menurut kalian? Kaya itu berupa apa coba? Ayo, kaya itu kayak gimana sih kaya menurut kalian? Apakah kaya cuma karena punya banyak uang? Apakah kaya itu punya banyak mobil? Apakah kaya itu punya banyak rumah? Apakah kaya itu kalian duduk di kursi roda terus? Nah, apa berarti kaya menurut kalian yang sesungguhnya? Ayo. Nah, karena kaya itu sesungguhnya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini tahu apa ini? Ini adalah pembukaan UUD 45. Siapa yang tahu? Siapa yang sering ikut upacara di sekolah? Ada nggak pembacaan pembukaan undang-undang? Ada. Ada berapa alinea nih? 1, 2, 3, 4. Menurut kalian coba tebak-tebakan ini. Di alinea berapakah yang ada kata sejahteranya? Di alinea berapa ada kata sejahteranya? Ayo. Coba aja, saya butuh 2. Ayo. 2 jawaban langsung. 1, ada nggak? Di alinea berapa? Coba 4 plus 10. Berapa? 4. Jadi kemudian daripada itu, untuk membantu suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
supaya menciptakan kehidupan bangsa. Ya. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang yang berisi 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang beradab, 3 ketuhanan Indonesia, 4 apa? Kaidah yang diperlukan biasanya mengumpulkan undang-undang, 5 kaidah ketuhanan Indonesia. Ya. Kenapa? Saya sendiri bisa hafal. Soalnya dulu sering baca. Dulu waktu sekolah. Jadi di KPBI ada, Fraksi Muhammadiyah ada, kemudian di UUD 45 ada. Apalagi? Nah, ini adalah mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Coba, ini loh ada kecil ya. Pak, kita pertegas lagi. Ini adalah masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, bahagia, hanya dapat diwujudkan atas keadilan, kejujuran, kesetaraan, yang dan gotong royong, tolong-tolongan dan disediakan hukum Allah yang sebenar-benarnya. Kalau tahu ini, insya Allah nanti nyambungnya ke tujuan Muhammadiyah. Ya, ingat saja. Saya coba lanjut. Bukunya apa ini? Berdirinya tahun berapa? 1900. Ayo. 20. Ayo berapa? Enggak. Ayo. Di atas 1900 berapa? 1913. Hah? 13. Berapa? 13. Belum tepat. Uang dikit. Ayo. 19 berapa? 15. Gantian. Ayo coba dibuka lagi. Diulangi lagi tanggal berapa? Nah, ya. 18 apa? 18 apa? Betul, terus lanjut. Oke, tepuk tangan. Itu yang versi miladiahnya. Yang hijriahnya ada yang tahu nggak? Ayo, bulan Zulhijjah pokoknya. Nah, itu nanti kita kuatkan ya. Kalau udah kita tahu sejarahnya, cek, halo, cek. Anu ya, kadang cek satu cek, lu cek. Jadi ketika kita tahu sejarahnya, insya Allah ini menjadi landasan hidup kita. Apapun kita nanti di mana hidup kita, ketika kita tahu landasannya, ketika kita kuat, insya Allah kita menjadi bermuhammadiyah yang baik. Coba, ada yang tahu ini kak? Berita ini. Masuk ormas agama terkaya di dunia. Coba nomor berapa sih Muhammadiyah? Ayo. 1. Apa lagi? Berapa lagi? 4 ya. Yang lainnya ini mohon maaf, coba dilihat. Apakah ada ormas Islam selain Muhammadiyah? Nggak ada. Kok bisa nggak ada? Kok bisa tidak ada? Nggak tahu. Berarti dalam hal ini Muhammadiyah sudah sejahtera apa belum menurut kalian? Oke ya, secara nilai kekayaan bisa masuk kategori sejahtera. Namun apakah kita mampu mensejahterakan Muhammadiyah? Nah, kita jadi pertanyaan lagi. Karena kalau kita lihat Muhammadiyah, berapa ini? 35 PWM, 475 PDM, cabangnya 3.947, rantingnya sekian, istimewa. Nah, pimpinan cabang istimewa tahu nggak? Itu pimpinan cabang yang ada di luar negeri sana. Ada 30. Banyak ya?
Banyak. Makanya nanti setelah ini ya, ataupun mulai saat ini, kalian punya rencana, punya cita-cita. Saya tak sekolah di luar negeri, saya mau menjadikan Muhammadiyah di sana. Ayo, siap nggak? Loh, ini doa ini, ya. Saya keluar negeri, saya sekolah di sana, saya berikan Muhammadiyah di sana. Luar biasa. Nanti namamu dicatat di sana. Santri mana ini? Kemudian amal usahanya sudah sekian banyaknya. Yang paling banyak sekolah 5.000 sekian, padi asuhan 1.000, Pesantren 400-an, klinik 200-an, perguruan tinggi 172, dan rumah sakit 100. Oke. Ini yang tercatat dalam sebuah angka. Ada beberapa aset yang belum tercatat. Ya, ini menjadikan kita semakin luar biasa. Tapi jangan sampai lalai ketika kita sudah mencapai angka sekian kita jadi lemah, akhirnya direbut oleh orang lain. Ya, adanya kilang-kilang ini yang harus menjadikan sejahtera dan mensejahterakan. Coba ini di luar negeri loh, sudah ada Universitas Muhammadiyah Malaysia, Australia juga sudah ada, Kairo, dan bahkan insya Allah sedang dibangun di Filipina. Jepang sedang proses beli tanahnya. Dan apalagi yang Spanyol itu, tahu nggak yang berita di Spanyol? Beli apa di sana? Kita beli apa? Gereja kita beli. Iya. Kita beli gereja di sana itu untuk kita beli, kita jadikan aset Muhammadiyah, jadikan masjid. Oh, gak luar biasa itu kalau kita dari niat kita sudah sungguh-sungguh untuk dakwah. Sehingga ini menjadi proses kita, ya. Kita jangan sampai lalai, kita harus fokus. Ya. Coba. Lihat ini warnanya apa? Ada berapa lingkaran? Coba, apa yang akan terjadi? Kalian lihat gambar itu bergerak apa diam? Diam. Kalian gambar itu bergerak apa diam? Yang gerak angkat tangan. Ayo, berdiri apa? Angkat tangan, jangan ragu. Kenapa gerak? Ikhlas mata. Kenapa gerak mas? Ayo, kenapa bergerak? Loh iya, gak apa-apa, bilang gak apa-apa. Kenapa kamu bilang ini gerak? Sesungguhnya, ya, ini permainan ilusi mata. Ya, ketika kalian kurang fokus, ketika kalian dihadapkan sebuah permasalahan di luar sana, ketika kalian menjadi kader Muhammadiyah, kadernya Panti Dahlan, ada godaan-godaan, akhirnya terlena. Ya akhirnya tadi, yang gambarnya diam, harusnya diam. Cuma di efek dengan pergantian warna, dia jadi seolah-olah bergerak. Gila, coba saya titikkan gini. Dia pindah posisi nggak? Ayo, yang jawab bergerak tadi. Nah, diam apa bergerak berarti? Diam ya. Loh, diam loh, cuma gambarnya aja yang seolah-olah. Ya. Oh iya. Ya enggak? Ayo. Makanya setiap ada momen, setiap ada kesempatan, kajian apapun itu, kalian ngaji, kalian sedang hadroh, latihan tapak suci apapun itu, fokus. Pikirannya jangan kemana-mana. Karena kalau ketika kemana-mana, akhirnya keinginan untuk menjadikan sejahtera itu berkurang secara otomatis. Kalian semakin, tadi kan apa? Sejahtera kan aman ya. Pas latihan tapak suci, kalian nggak fokus, tiba-tiba, pak, loh. Sakit nggak? Jadi itu ya.
sejahtera itu banyak maknanya. Sekarang begini, kalau kita lihat ini, bedanya kiri sama kanan ini apa? Yang Bedanya yang kiri sama kanan apa? yang kanan tidak aneh makanan. Yang kanan itu yang kanan. Yang kiri ini cuma banyak mikir, nggak ada aksi. Sedangkan yang kanan, dia melakukan aksi meskipun hal-hal kecil, meskipun meleset, meskipun nggak tepat arah awalnya, tapi paling nggak kan dia akhirnya bisa kena sasaran. Di sini maknanya, kalau kalian ingin sejahtera, jangan cuma mikir tok, jangan cuma ngomong tok, jangan cuma banyak omong. Nah, ojo omdo, ngomong doang, tapi harus banyak aksi. Jangan mikir, wah saya nggak punya apa-apa Ustaz, saya nggak punya uang Ustaz. Tadi saya bilang apa? Kayak apakah sebuah materi? Iya apa enggak? Hah? Tidak juga. Ya, kalian punya kemampuan untuk menggambar, temannya dibuatkan lukisan. Nah, itu jadi sebuah motivasi sendiri. Suara ini nggak masuk ya? Oke. Lagi nyambung tapi gak masuk. Dok ya, patah nih. Gak nyambung. Nyambung mak. Gak mudah. Terus dengar ya. Minecraft. Oke. Nah, coba kita lihat. Kiolis, these two, and this. No, bro, I can't take anymore, bro. I couldn't go here because I can only hold so much. No, bro, because you're a coach, bro. You do know what's coming next. So the next time this happens, you'll handle the situation better. And the outcome will be different. Often we go through hardships. Those hardships prepare us to handle way more in the future. So hang in there. Nah, pernah nggak kalian membayangkan ketika dikasih tugas, ya, ketika kalian dikasih tugas, misalnya Ali bawakan meja, sekalian tolong ambilkan bukunya di atas meja, tolong sekalian itu bawa pulpennya, ada gelasnya juga tolong bawa. Apa yang kalian lakukan saat itu misalnya? Yang kalian sebagai alif, kalian pertama kali lakukan apa coba? Cara paling bawah.
yang paling banyak yang terjadi adalah apa? Sampah. Iya kan? Ya. Ya akal, Pak. Iya kan? Ayo. Normalnya seperti itu, kebanyakan seperti itu. Ya. Coba tadi kita lihat video ini. Ini ya, coba kita perhatikan sekali lagi. Bro, can you hold this, these two, and this. No, I can't take anymore, bro, I control this, because I can only hold so much. No, bro, because you're a poaching, bro. You didn't know what's coming next, but the next time this happens, you'll handle the situation better. And the outcome will be different. Often we go through hardships. Those hardships prepare us to handle Jadi, more in the future. ketika kalian dapat banyak kesulitan, dapat banyak masalah, disitulah kalian akan mendapatkan banyak pahala. Logika ini seperti itu. Ojek sambat itu loh Pak, aku tak dikongkon, aku kotok sih dikongkon. Nah, tidak, konsepnya tidak seperti itu kawan. Ya, ingat ya, ketika kalian dimintai tolong, itu adalah kesempatan luar biasa kalian untuk menjadi pribadi yang sejahtera. Karena apa? Disitulah kalian orang percaya atau kalian bisa melakukannya. Coba di sini, saya punya 2 bola. Ya, satu jalur yang ini, bola A atas ini, jalannya tuh lurus. Ya, coba perhatikan. Bola B di sini jalannya itu gelombang, naik turun naik turun. Menurut kalian mana yang datang duluan? Yang A angkat tangan. Kita nggak cari bersama ya. Ayo yang A yang mana? Angkat tangan. D sudah, yang B. Coba, kenapa yang A? Kok yang A B kok? Siapa yang punya alasan? A, kenapa A? Coba, alasannya apa? Coba. Kenapa cepat? Jalannya lurus, gak ada hambatan. Ya, oke ya, gak ada hambatan. Ingat, tadi sudah ada kata kuncinya tadi. Yang B. Kenapa yang B? Apa namanya itu? Bergelombang itu lebih cepat. Iya, kenapa lebih cepat gelombang? Kenapa? Karena naik turun deh. Naik turun. Seperti ombak. Omongnya. Coba kamu gimana? Kalau pas terakhirnya itu naik Kita lihat ya sama-sama ya. Tadi sudah jelas kata kunci sebelum video ini sudah jelas. Kalau kalian menyimak benar-benar, coba. Nanti kalau nggak percaya kan buat sendiri nanti ya. Logikanya padahal gelombang ini kan harusnya jaraknya lebih jauh ya. Tapi kok bisa sampai duluan? Nah, tadi sebelumnya tadi kan kata kuncinya apa? Semakin banyak tantangan, semakin banyak halangan, disitulah akan banyak kemuliaan, disitulah akan banyak pahalanya. Ya. Di sini prinsipnya bukan dulu sebenarnya, tapi di sini adalah lebih yang akan mencapai target lebih dahulu. Kalau lempeng lurus gini aja, belum tentu kalian langsung mencapai tujuan. Tapi ketika banyak tantangan, disitulah banyak hal-hal positif yang bisa kalian temukan. Kalau di fisika ya, startnya yang B turun kan, otomatis jalan duluan, lebih cepat. Tapi terhambat naik, tapi turun lagi, akhirnya kecepatannya kan nambah. Ya, itulah fisika. Nanti kalau nggak percaya, bikin cobaan sendiri. Coba, kita punya waktu sekian. Ada lubang sosial media, kita scroll TikTok, Facebook, IG dan sebagainya. Kita lagi seneng-seneng, bolong lagi. Kita main game. Akhirnya sisa dari sekian banyaknya waktu yang kita punya 24 jam. Apakah kita berhasil mencapai target kita? Ya. Banyak lubang-lubang di sini
yang membuat kita lalai dengan tujuan kita. Jadi ingat kawan, ini adalah bentuk gambaran ketika kalian banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Karena prinsipnya orang sukses dengan yang tidak sukses sama-sama 24 jamnya. Cuma bagaimana kalian bisa Mengatur waktu supaya menjadi yang terbaik dengan keinginan yang kalian inginkan. Sebelum kesini, oke, saya coba. Kalian kan punya, sudah tanya cita-citanya apa? Nah, saya kan sudah punya ya. Saya ada sedikit permainan. Moga-moga bisa menjadi inspirasi. Siapa yang mau nyoba? Main. Saya butuh 2 wis. Yang belum. Yang belum, ayo maju. 2. Boleh perempuan, boleh laki. Ayo perempuan ini cuma 1. Oh 2 perempuan ini. Ya, berdiri, coba berdiri dulu. 2. Oke, sebentar ya. Gantian. Kamu sebelah sini dulu. Ini, kamu sini. Nah. Saya punya beberapa spidol dengan beraneka warna. Coba, kamu suka yang warna apa? Merah. Kamu? Biru. Oke. Ingat ya, targetmu warna merah. Berarti yang harus kamu, ketika saya lempar, kamu harus menangkapnya warna apa? Merah. Ya, konsentrasi ya. Ayo siap, konsentrasi. Posisinya enak nggak itu buat nanggap? Saya nggak gini kok lempar, tenang aja. Iya. Cari yang warna kamu inginkan. Coba 1, 2, 3. Kamu nggak usah dulu, belum. Percobaan pertama berarti gagal. Duduk. Kamu tadi dulu yang mana? Dulu kecil ke dulu besar? Oke, kecil ya. Ingat, targetmu adalah dulu yang kecil. Kamu punya impian ingin menjadi orang sukses, sejahtera dan mensejahterakan. Banyak halangan dan tantangan di depanmu, banyak godaan-godaan di depanmu. Coba fokus, tangkap mana yang kamu inginkan. Oke, jadi bukan dia alanya, jangan, nggak boleh gitu. Ini merupakan contoh, ya. Ini contoh. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Ini contoh. Kalau kalian fokus, ya, insya Allah keinginan kalian akan tercapai. Tujuan kalian akan tercapai. Bukan berarti siapa namanya? Nazril itu kalah, tidak. Karena Mas Nazril ini masih belum menemukan apa yang diinginkan. Itu aja bedanya. Coba tadi Mas apa? Hafiz. Mas Nazril dan Mas Hafiz, seandainya tadi sama-sama bisa nangkap, tapi sudah sama-sama fokus. Ini saya coba ambil contoh 2. Berarti kan sudah menunjukkan ada yang masih belum fokus, ada yang sudah fokus. Berarti sini ayo setelah ini kita sama-sama akan fokus. Tujuan kita, target kita supaya apa? Keinginan kita bisa lebih terwujud. Coba memakan sup di depannya. Coba lihat ini. Karena mereka diberi Ada berapa orang di sana? Alatnya kayak gitu. Merasa terganggu, pria ini marah memukul sendok si wanita sampai membuat si wanita hampir jatuh ke lubang. Saat si wanita mau kembali duduk, tidak sengaja dia membuat supnya terciprat kemana-mana. Pria itu menjadi marah hingga dia memukul sendok lainnya sampai patah. Pemilik sendok patah ini menjadi sangat sedih. Dia tidak punya harapan lagi untuk bisa makan. Tapi tiba-tiba wanita itu menyodorkan sup dengan sendoknya. Selama ini mereka tidak pernah berpikir untuk saling menyuapi. Melihat itu, semua jadi ikut membantu menahan sendoknya. Akhirnya pria itu bisa makan setelah sekian lama kelaparan. Saat merasakan supnya, si pria langsung tersenyum bahagia. Kemudian dunia perlahan mulai jadi berwarna. Mulai sekarang mereka saling menyuapi satu sama lain. Sekarang dunianya berubah jadi lebih indah dengan saling menolong. Nah, tadi kan ada yang belum fokus, Mas Nazril.
Tadi kamu siapa namanya, masnya? Enggak, yang baju hitam. Iya. Arsya. Nah, ada Mas Arsya. Seperti tadi contohnya ya. Yang laki-laki tadi mukul sendoknya sampai patah ya. Nah, ini adalah contoh nyata ya. Kalau kita ini di sini harus saling tolong menolong, bukan saling menjatuhkan. Ketika ada temannya belum fokus, ya ayo dibantu supaya fokus. Ketika tadi sendoknya jauh panjang, ya ditolong, disangga, dibantu supaya bisa saling menyuapi. Akhirnya apa? Semuanya bisa makan nggak? Ya, tadi awalnya nggak bisa makan kan? Akhirnya bisa makan. Coba perhatikan, saya dari video ini, ketika kalian sudah mencapai fokus untuk menjadi diri yang sejahtera dan bisa mensejahterakan, ada satu hal yang tidak perlu kalian lupakan, yaitu apa? Bersyukur. Kalau kita lihat film ini adalah kisah seorang tukang ojek. Ojek kok. Ojek. Dia masih pakai sistem offline atau ojek pangkalan. Banyak yang menolak, banyak yang pakai ojek online. Dia masih belum dapat orderan sama sekali. Dengan kondisi serba kekurangan, serba kebutuhan sulit, Pak. Tiba-tiba ada yang bertanya, Maaf Pak, bukan saya mau nanya alamat PPP ada lebaran di mana ya? bukan mau ordernya, cuma tanya alamat. Lurus saja. Lurus saja. Ya, makasih Pak ya. Apakah tukang ojek ini akan berkeluh kesah? Apakah patah hati atau patah semangat? Melihat anak kecil yang minum es, ingin rasanya dahaga ini meneguknya juga. Tapi belum ada rupiah yang didapatkan, belum ada orderan yang didapatkan. Jadinya pengen. Panas, terik, kian menyengat. Banyak orang lalu lalang tapi tak satu pun yang menghampiri untuk memenuhi orderannya. Tiba-tiba ada SMS, ada WA itu ya. Kalau butuh uang untuk beli obat, kalau butuh uang untuk bayar tagihan kontrakan, bayar listrik, bayar air, supaya bisa segera dilunasi karena waktu pembayaran sudah akan berakhir. Buka dompet, isinya cuma segitu. Ketika ada azan berkumandang, dia tak lupa untuk tetap menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Meskipun sudah berkorban, pasti harus segera berangkat ke masjid, ke musola, ke langgar untuk menunaikan sholat. Berharap mendapatkan orderan, berharap mendapatkan sebuah harapan. Ada penumpang yang ingin diantar olehnya, namun yang terjadi malah sebaliknya. Melihat seorang anak laki-laki yang kelaparan, yang butuh pertolongan, dengan nominal yang sudah yang masih dompet tadi masih belum ada banyak isinya. Mau nggak mau harus dikeluarkan. Dengan dalih dia berpuasa itu hanyalah untuk menahan laparnya karena tidak makan selama beberapa hari. Dengan alasannya puasa, dia masih ingin memotivasi dirinya supaya bisa menahan lapar. Padahal dia masih belum dapat uang serupiah pun. Tapi apa yang dilakukan oleh tukang ojek ini?
Padahal ini kan belum dapat orderan, malah membelikan makanan untuk si adik, anak kecil tadi. Ini ada makanan buat buka nanti ya. Secara logika, di rumah menunggu untuk mendapatkan uang, membayar tagihan, untuk beli obat, untuk lain-lain sebagainya kebutuhan di rumah, tapi malah uangnya dihabiskan untuk membelikan makanan untuk anak kecil ini. Logikanya gimana ini berarti? Harusnya kan ngapain saya susah-susah ngasih? Ngapain tukang ojek ini belikan untuk dia? Mau balas SMS juga bingung, mau ngasih kabar kalau belum ada orderan juga nggak mungkin. Tapi apalah daya, kita hanya bisa pasrah. Dan alhamdulillah, tak lama ada seorang penumpang yang ingin diantar ke rumahnya. Wah, wangi Pak. Dengan lembut dan sahaja, Bang Ojek pun melayani dengan sepenuh hati. Dengan penuh rasa syukur, akhirnya dapat orderan meskipun baru satu. Oke. Alhamdulillah. Ini Pak, sebentar Pak ya. Sebentar Pak. Dengan keikhlasannya tadi membantu sang anak kecil, dengan kesungguhannya untuk memberikan pertolongan. Coba kita lihat. Buat di rumah. Satu bungkus Sama ongkosnya. akhirnya dapat 3 bungkus. Berlipat-lipat Allah berikan kepada tukang ojek ini. Ya, kalau buat bapaknya makasih banyak, saya orang macam ini. Jadi Pak. Waalaikumsalam. Dan tak disangka upahnya pun juga berlipat-lipat. Secara logika kan nggak masuk ini. Kita nggak mungkin, tapi inilah yang terjadi sesungguhnya. Tadi di awal kita sudah banyak mendapatkan contoh kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan. Kita buat itu menjadi sebuah kemuliaan sehingga kita menjadi sejahtera. Dan ketika menjadi prinsip inilah, coba bangga jadi kader Muhammadiyah. Siapa yang di sini nggak bangga? Ada nggak? Ayo. Kader Muhammadiyah adalah umat Nabi yang menunjukkan jalan hidupnya untuk ikut petunjuk Nabi secara real. Kader Muhammadiyah itu diwakafkan untuk kemanfaatan yang luas, tapi tidak boleh lupa kepada induknya. Bangga menjadi kader Muhammadiyah adalah mengikuti matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ya, nanti kita banyak belajar sama Ustaz Akwan, ya, Ustaz Arif, dan banyak ustaz-ustaz yang akan mengajarkan tentang Muhammadiyah. Baik, sikat video ini sebelum kita akhiri. Ini adalah misi dakwah kami, lembaga dakwah komunitas yang berada di Pegunungan Patikaren, Kalimantan Selatan. Di sana ini dapat dilihat pegunungan, susah sinyal, susah listrik. Kalau air bisa ambil dari sumber. Saya ulang lagi. Susah sinyal, susah listrik. Rumah juga cukup sulit, tanjakan terjal. Karena ini di pegunungan, nah lihat mobilnya aja kalau nggak mobil gede, susah naiknya itu. Ini ada mobil kecil, jalan lumayan susah itu di sana. Oh. Oke, saya pelankan sambil lihat aja.
lanjut sedikit, kita tuntaskan kisah ini supaya kalian bisa melihat dunia yang ada di luar sana selain di Surabaya. Meskipun ini masih di Indonesia juga, tapi ini adalah daerah pemukiman pedalaman yang dimana masuk dalam kategori 3T, terluar, tertinggal, dan terdalam. Di sini pergunungan. Coba kita lihat, walaupun di sini ada kerawas, itu masih kalah jauh dengan kondisi ini. Listrik tidak ada, sinyal tidak ada. Jadi semuanya di sini masih sederhana, meskipun ini baru aja dimasuk beberapa daerah kelihatan ada tiang listrik itu. Di sini kita membina mualaf, banyak mualaf yang akhirnya belajar Islam, menguatkan Islamnya, yang semula agamanya itu agama tradisional daerah setempat, bukan Hindu, bukan Buddha, tapi adalah keyakinan yang ada di sana sukunya, terutama suku apa itu? Nah ini bekas longsor. Oke. Nah ini ya, terakhir tetaplah berbuat baik meski tak terlihat, selalu tanggap walau tak dianggap. Itulah kafir sejati. Sekian nasumina wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceklek Pak. Baik, sekarang kan udah azan ya. Saatnya sholat maghrib dulu, habis itu kumpul di sini karena kakak mau ngasih sesuatu buat kalian. Oke? Untuk dibawa pulang.